Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang bab berburu. Bagaimana supaya hasil buruan kita halal. Nah, ini yang akan dibahas oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam bab-bab ini. Kita sudah sampai pada hadis 1465. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini melepas anjing-anjing milik kami yang sudah dilatih, yaitu dilatih untuk berburu. Dan ini menunjukkan bahwa memelihara anjing untuk berburu boleh. Yang dilarang itu kalau tidak untuk salah satu dari tiga. Untuk berburu boleh, untuk menjaga tanaman boleh, untuk menjaga ternak boleh. Nah, ini yang termasuk yang untuk berburu. Maka beliau mengatakan, kul makanlah ma amsakna, apa yang mereka tangkap alaika untuk kamu. Qultu, saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, meskipun anjing-anjing tadi membunuh buruannya. Qala, beliau menjawab, wa in qatalna, meskipun mereka membunuh, enggak apa-apa. Malam yashrabha kalbun ghairuha, selama tidak ditemani oleh kalbi anjing selain anjing kamu tadi. Jadi maksudnya kalau kita melepas anjing pemburu, kemudian dia berburu mangsanya, misalnya kijang atau apa, kemudian kita dapati anjing itu sudah menangkap kijang tadi dan kijangnya sudah mati, nah itu halal. Tapi syaratnya Pak, dua. Syarat yang pertama harus sudah membaca bismillah ketika melepas tadi. Nah, di sini tidak disebutkan syarat bismillah tadi. Di sini hanya beliau mengatakan makanlah. Tidak ada kata-kata ucapkan bismillah sebelum lepas. Tapi itu sudah disebutkan pada hadis sebelumnya. Maka ini hadisnya ringkasan. Karena itu seringkali orang salah paham dalam memahami hadis gara-gara dia membaca hadis ringkasan dan tidak membaca hadis yang lain yang lebih lengkap. Nah, maka ini perlu dikembalikan kepada hadis yang lebih lengkap. Syarat yang pertama bismillah ya. Syarat yang kedua adalah amsakna. Dia cuma menangkap saja, alias tidak memakan buruannya. Tapi kalau dia sudah memakan buruannya, kemudian sisanya baru diberikan kepada bosnya yang ngirim anjing tadi, maka di sini tidak memenuhi syarat halal sehingga hukumnya adalah haram. Dan di sini Nabi mensyaratkan juga syarat yang ketiga, ya ini syaratnya tambahan, selama tidak ada anjing yang lain. Tapi kalau kita temukan ternyata kijangnya sudah mati, di situ ada dua anjing. Satunya anjing milik kita, satunya anjing milik orang lain. Nah, di sini tidak halal untuk kita makan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang membunuh tadi itu anjing kita ataukah anjingnya orang lain. Anjing kita sudah kita baca bismillah, anjingnya orang lain belum tentu sudah dibacakan bismillah. Nah, karena ragu-ragu maka tidak diperbolehkan oleh Nabi alias hukumnya jadi haram. Sehingga di sini sesuai atau menyerupai kaidah yang mengatakan idza ijtama'a al-halal wal haramu ghullibal haram. Apabila kumpul antara yang halal dengan yang haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Kita melepas anjing kita sudah bismillah, berarti hasilnya halal kan?
Ada orang lain melepas anjing yang lain tapi tidak bismillah, berarti hasilnya kan haram. Nah, ini kumpul dalam satu hewan. Kita tidak tahu yang membunuh yang mana, hewan kita ataukah hewannya yang lain tadi. Nah, berarti kumpul di situ dua kemungkinan. Nah, maka dimenangkan adalah yang haram, sehingga tidak boleh kita ambil. Kecuali kalau kita tahu siapa pemiliknya anjing ini. Oh, ini milik kamu tuh Pak. Tadi sudah bismillah belum? Sudah. Oh ya sudah. Berarti maupun hewan kita, anjing kita maupun hewannya anjingnya Bapak tadi sama-sama sudah bismillah, berarti halal. Tapi kalau tidak tahu, tidak halal. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini biasanya melempar bil mi'rad, dengan mi'rad. Mi'rad ini tafsirannya banyak Pak. Tapi saya pilihkan tafsiran yang cocok untuk pertanyaan ini. Ya. Mi'rad adalah sahmun tawilun, anak panah yang panjang, lahu arba'u dzadriqaq, memiliki 4 bulu yang tipis. Jadi anak panah itu kan ada 4 bagian Pak. Yang bagian tajamnya, kemudian bagian sambungannya, kemudian bagian gagangnya, yang belakang itu ada apa? Bulunya. Nah ini bulunya 4 tipis. Sehingga ketika dilemparkan itu kadang-kadang itu dia tidak lurus begini tapi menyerang begini, atau apa hasilnya? Melintang. Nah, maka apakah kalau kita menggunakan yang seperti itu halal? Maka Nabi mengatakan ma khazaqa, apa yang nembus ke tubuhnya hewan, fakul, maka silahkan makan. Wa ma asaba bi ardihi, adapun yang menimpa dengan bagian lebarnya, berarti bukan yang bagian tajam, fala ta'kul, maka jangan kamu makan. Jadi ringkasnya, kalau kena bagian tajamnya halal, kalau tidak kena bagian tajamnya maka tidak halal. Kita lempar anak panah tadi mengenai tajamnya, nah, berarti kan tembus. Nah, maka ini halal meskipun sudah mati. Yang penting sudah baca bismillah ketika melepas anak panah tadi. Nah, di sini kata-kata bismillah juga nggak disebutkan Pak, karena di sini adalah ringkasan. Nah, sehingga supaya tidak salah paham ya dibaca semua hadis yang ada dalam bab ini. Ini kita hanya membaca satu hadis karena hadis yang lebih lengkap sudah kita baca kemarin di Masjid Amanah, sehingga kita lanjutkan hadis yang ringkasan ini. Kemudian kalau mengenai bagian yang gagangnya tadi, terus gini kemudian mati, atau terbalik begini ya, mengenai yang tidak tajam kemudian mati, maka tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah termasuk bangkai. Wal mauqudzah, disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 3. Wal mauqudzatu, dan hewan yang mati karena terkena pukulan benda keras, dilempar batu kemudian mati, yaitu mauqudzah. Nah, ini sama juga, dilempar dengan tombak atau anak panah tapi kena bagian yang tidak tajamnya, itu berarti matinya karena benda keras yang memukul dia, maka menjadi haram gara-gara termasuk bangkai tadi. Karena itu untuk hasil dari anak panah syaratnya 2 juga ya. Syarat yang pertama sudah bismillah ketika melepas. Syarat yang kedua yang terkena itu bagian yang mengenai bagian tajamnya. Berikutnya bab majaa fi, bab tentang saidi buruan kalbil majus, anjingnya orang majusi. Kita tahu bahwasanya sembelihan orang kafir dibagi 2 nih. Kalau dia itu adalah ahli kitab Yahudi Nasrani, maka sembelihannya adalah halal. Kalau dia itu adalah kafir selain Yahudi Nasrani, maka sembelihannya haram. Nah, sekarang hukum dari buruan ini kan mirip dengan sembelihan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang berburu bukan ahli kitab, bukan Yahudi Nasrani, tapi yang berburu adalah orang Majusi. Nah, apakah disamakan dengan buruan ahli kitab alias halal, ataukah disamakan dengan buruannya orang kafir penyembah berhala alias haram? Nah, kita baca hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, nuhina, kami dilarang, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an saidi, dari buruan kalbil majusi, anjingnya orang-orang Majusi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa buruannya orang-orang Majusi itu tidak halal. Dengan kata lain, Majusi tidak dianggap sebagai ahli kitab.
Berarti ahli kitab cuma dua saja ya, Yahudi sama Nasrani. Jadi di Indonesia ini kita makan di warung Nasrani aman, Pak. Karena sembelian mereka masih halal. Tapi saya jujur, ada perselisihan pendapat. Sebagian ulama berpendapat sekarang ini sudah tidak ada Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani sekarang tidak sama dengan Yahudi Nasrani zaman dulu. Yahudi Nasrani zaman dulu kitab sucinya itu perubahannya tidak begitu banyak. Nah, Yahudi Nasrani sekarang ini kitab sucinya sudah bisa dikatakan 99% itu sudah diubah oleh mereka. Nah, tapi saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ahli kitab sekarang ya masih ahli kitab, Yahudi Nasrani sekarang masih ahli kitab. Kemudian di sini Imam Tirmidzi juga tidak menyebutkan perselisihan pendapat. Beliau hanya mengatakan aksar mayoritas ulama mereka tidak membolehkan memakan buruan anjingnya orang Majusi. Karena orang Majusi tadi ya dianggap mereka bukan ahli kitab sehingga mereka disamakan dengan orang-orang yang penyembah berhala. Nah, sekarang orang Majusi bukan termasuk ahli kitab. Kenapa dibahas secara khusus orang Majusi ini? Kenapa enggak langsung aja orang Majusi kan tidak punya kitab, ya sudah berarti disamakan dengan kafir yang lain yang tidak punya kitab, yang nyembah berhala. Nah, ini dibabkan secara khusus karena orang Majusi itu awalnya dulu punya kitab, Pak. Jadi sama dengan Yahudi Nasrani, punya kitab yang turun dari langit dulunya. Kemudian Allah murka kepada mereka, kitabnya ditarik lagi ke langit. Ini konon ya, konon dalam sejarah begitu. Maka muncul pembahasan khusus tentang Majus gara-gara ini ya. Dulunya punya kitab, tapi kemudian kitabnya diangkat ke langit. Nah, ini hukumnya disamakan dengan ahli kitab atau dengan yang tidak. Ternyata hukumnya disamakan dengan yang bukan ahli kitab. Tapi saya jujur ini hadisnya pun juga sanadnya bermasalah. Ada Syarik Al-Qadhi An-Nakhai, ada Hajjaj bin Artah. Ini semuanya perawi-perawi yang bermasalah. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang saidi, buruan dari al-buzati, burung elang. Ya, al-buzat ini tidak harus burung elang, pokoknya burung-burung besar yang bisa dilatih untuk berburu. 1467 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruan al-bazi, elang dan sejenisnya. Maka Rasulullah mengatakan, ma amsaka alaika, apa yang dia tahan untuk kamu, yang dia tangkap untuk kamu, fakul, maka makanlah. Hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Mujalid, tetapi karena tidak ada hadis yang lain dalam bab ini, ya dipakai oleh para ulama kita rahimahumullahu taala, karena juga dikuatkan dengan ayat Quran. Imam Mujahid mengatakan yang disebut al-buzat itu adalah burung-burung yang yusadu bihi, digunakan untuk berburu, minal jawarih, termasuk dari binatang-binatang yang bisa melukai lawannya, allati qala Allah Ta'ala, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 4, wa ma 'allamtum minal jawarih, binatang-binatang yang bisa melukai lawannya yang sudah kalian latih. Nah, maka ayat ini surat Al-Maidah ayat 4 ini menguatkan hadis yang dhaif yang kita baca tadi. Jadi hadisnya sanadnya dhaif, tapi apa? Maknanya bisa diterima karena sesuai dengan ayat Quran. Kemudian dia menafsirkan bahwasanya jawarih itu adalah satu al-kilab, anjing, bisa dilatih. Yang kedua at-tair, burung-burung besar, bisa dilatih untuk berburu. Nah, tapi syaratnya juga sama, Pak. Syaratnya ketika melepas burung tadi harus sudah membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah ketika melepas burung, maka hasil buruannya haram. Kemudian di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya buruan dari burung elang ini masih tetap halal wa in akala minhu, meskipun si burung elang ini sudah memakan sebagian dari tubuhnya binatang yang diburu tadi. Jadi dibedakan dengan apa? Anjing. Kalau anjing maka syaratnya tidak boleh makan. Tapi kalau yang burung
ini tidak harus tidak makan sama sekali. Tapi ini khilafiyah ya. Pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh kalau dia memakan dari burung tadi, artinya hukumnya disamakan dengan anjing ya, sama-sama pemburu kan, berarti hukumnya disamakan. Nah, adapun yang tidak menyamakan itu alasannya apa? Innama ta'limuhu ijabatuh. Tiada lain dimaksud terlatih itu kalau dia sudah bisa mengijabahi panggilan. Burungnya kita awe sini-sini, nah, dia datang ya. Kemudian disuruh itu terkam sana itu. Nah, kalau sudah manut itu berarti sudah terlatih. Adapun dia makan nggak ada masalah. Kenapa? Namanya lapar ya pasti apa? Makan. Kalau sudah puas baru kemudian sisanya dikasihkan majikannya. Nah, itu menurut sebagian ulama kita rahimahumullahu taala. Dan bab-bab ini tampaknya bab-bab yang jarang kita lakukan ya. Jarang di antara kita ada yang punya anjing pemburu atau mungkin malah tidak ada sama sekali ya. Demikian juga burung elang pemburu ini. Karena mungkin di Indonesia hukumnya berbeda ya, termasuk satwa-satwa yang mungkin dilarang untuk kita pelihara secara bebas. Berikutnya bab ma ja'a fir rajul, bab tentang seseorang yarmis saida, memanah buruan fayaghibu anhu, lalu buruan tadi itu pergi dari dia alias hilang. Jadi kita manah kelinci, sudah kena tapi kelincinya kemudian hilang, lari, dicari-cari nggak ketemu, akhirnya ketemu setelah beberapa hari. Gimana ini, halal tidak? 1468 dari Adi bin Hatim lagi. Ini semuanya pertanyaannya dari Adi bin Hatim, Pak, karena dia ahli buru. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya itu memanah buruan, lalu saya mendapati pada buruan tadi besok harinya ada sahmi, ada anak panah saya. Jadi kelincinya hilang, tapi sehari kemudian ketemu, panahnya masih nancep. Atau panahnya sudah lepas, tapi kita tahu, oh ini panah saya ini, karena panah saya ini khas. Pokoknya kalau kena buruan itu bekasnya seperti ini. Maka kata Nabi, idza alimta, kalau kamu tahu, anna sahmaka qatalahu, bahwasanya anak panahmu itulah yang menyebabkan matinya binatang tadi. Walam tara fihi, dan kamu tidak melihat pada buruan tadi athar sabu, bekas dari binatang buas, fakul, ya silahkan makan. Jadi meskipun sudah hilang 1 hari, maka kalau ketemu lagi halal untuk kita makan. Yang penting ya, kita tahu bahwa matinya itu dengan sebab anak panah kita. Kalau kita tidak tahu ini matinya karena anak panah saya atau matinya karena dimakan oleh hewan buas, maka haram. Jadi misalnya kita ketemu dengan kelinci tadi sudah mati dan sudah dibrakot kepalanya, nah ini haram. Karena kita nggak tahu ya, matinya karena anak panah atau matinya karena dibrakot. Bisa jadi dia pas dibrakot itu belum mati, Pak. Kita panah kan, nah, kemudian dia masih tersengal-sengal ya, masih hidup tapi dia hampir masih lelah, tersengal-sengal. Nah, pas tersengal-sengal itu kemudian dimakan oleh binatang buas. Nah, matinya gara-gara dicaplok binatang buas, berarti matinya bukan karena anak panah kita, maka berarti haram. Nah, kalau tidak tahu, dihukumi haram sesuai dengan kaidah tadi ya, bahwasanya sesuatu yang kumpul antara halal dengan haram, maka itu dimenangkan yang haramnya, tidak dimenangkan yang halalnya. Baik, berikutnya. Bab ma jaa fi man yarmis sayda, bab tentang orang yang memanah buruan fayajiduhu mayyitan fil ma, lalu mendapati buruan tadi sudah mati di air. Halal atau tidak? 1469 dari Adi bin Hatim lagi, dia mengatakan, saya tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang buruan. Maka Nabi mengatakan, idza ramaita bisahmik, kalau kamu melempar dengan anak panahmu, fadhkurismallahi, maka sebutlah nama Allah. Nah, ini syarat pertama ya, disebut nama Allah. Dan ini syarat tidak disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya. Kenapa? Ringkasan. Nah, karena itu pentingnya kita mempelajari banyak hadis supaya tidak salah paham tadi.
Fa in wajadtahu, kalau engkau mendapati buruan itu qad qutila, sudah dibunuh, fakul, maka silahkan makan, enggak apa-apa. Illa antajidahu, kecuali kalau engkau mendapati buruan tadi qad waqa'a fi ma'in, dia itu jatuh pada air, fala ta'kul, maka jangan kamu makan. Kenapa kalau di air tidak boleh dimakan, sementara kalau di darat boleh dimakan? Nah, beliau sebutkan alasannya. Fa innaka la tadri, karena Anda tidak tahu al-ma' qatalah, apakah yang menyebabkan mati itu airnya, ausah muka, atau anak panahmu. Bisa jadi ketika kena anak panah dia masih hidup, tapi kemudian jatuh di air. Nah, pas jatuh di air kemudian kena air masuk paru-parunya, mati. Berarti penyebab kematiannya apa? Air tadi, ya, bukan anak panah kita. Nah, berarti tidak halal untuk kita makan. Sehingga kaidahnya tadi sama untuk di sini, ya. Kumpul antara kemungkinan halal dan kemungkinan haram, dimenangkan yang kemungkinan haramnya. Demikian juga kalau misalnya ini, Pak. Ini 1 gelas air putih, kan halal nih. Kalau kita gabungkan atau kita masukkan di situ 1 tetes pipis, ini sudah haram. Kumpul halal dengan haram, dimenangkan yang haram. Meskipun yang haram cuma 1 tetes, yang halalnya 1 gelas, tetap menang yang haramnya. Tai cicak masuk di sini, ya sudah, tamat sudah, buang, ya, nggak bisa diselamatkan karena sudah menjadi najis. Berikutnya babu maja fil kalbi, bab tentang anjing yakulu minas said, dia mencaplok sebagian dari buruan. Jadi kita lepas ini anjing, sudah bismillah, tapi ternyata anjingnya tidak menangkap tok, dia malah memakan sebagian tubuhnya, sisanya baru diberikan kepada kita. Halal tidak ini? 1470. Dari Adi bin Hatim lagi, dia berkata, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang buruan dari anjing yang sudah dilatih. Maka beliau mengatakan, idza arsalta kalbakal muallam, kalau kamu melepas anjingmu yang sudah dilatih, wa dzakarta smallahi, dan kamu sudah menyebut nama Allah, ini syarat pertama, sudah bismillah, fakul, maka silahkan makan, ma amsaka alaika, apa yang dia tangkapkan untuk kamu, ini syarat yang kedua, menangkap saja. Berarti kalau dia makan maka jadi haram, dan itu dijelaskan oleh Nabi dengan jelas, fa in akala, kalau dia malah makan, fala ta'kul, maka jangan kamu makan, haram. Kenapa? Fa innama amsaka ala nafsih, karena berarti dia itu menangkap untuk dirinya sendiri, bukan untuk kamu. Kalau menangkapnya untuk kamu, halal karena kamu sudah bismillah. Akhirnya dia tanya lagi, ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau bercampur dengan anjing-anjing saya ada anjing-anjing yang lain, dan saya tidak tahu ini matinya, yang menyebabkan mati anjing yang mana, anjing saya atau anjing yang lain. Maka beliau mengatakan, innama dzakarta smallah, kamu kan hanya menyebut bismillah ala kalbika, untuk kambingmu, untuk anjingmu saja, walam tadhkur ala ghairih, dan kamu belum menyebut bismillah untuk anjing-anjing yang lain kan. Nah, karena begitu berarti haram. Meskipun di sini Nabi tidak mengatakan haram kan, tapi orang sudah paham dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ini ada 2 anjing, ya. Anjing satunya milik kamu, sudah dibismillahi. Anjing satunya bukan milik kamu, belum kamu bismillahi kan. Nah, Nabi sudah tidak memperjelas, mestinya orang sudah paham. Makanya oleh Imam Sufyan perawi hadis ini diperjelas lagi, akrahu lahu aklahu, saya membenci untuk dia untuk memakannya, alias haram, ya. Kata-kata makruh ulama dulu memaksudkannya adalah haram. Tapi meskipun demikian tetap ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan sesuai hadis ini, kalau terjatuh di air, maka tidak boleh dimakan, sesuai hadis tadi, ya. Sebagian lagi mengatakan tidak begitu. Kalau sudah terputus tenggorokannya, jadi sudah menyebabkan kematian, lalu dia jatuh di air, lalu mati di dalam air, maka tetap halal. Kenapa? Karena kalau sudah diputus tenggorokannya, dibiarkan lama-lama pasti apa? Mati. Berarti yakin ketika masuk di air itu matinya karena anak panah kita. Karena sudah jelas hulkumnya, tenggorokannya itu sudah terputus.
Tapi kalau tenggorokannya masih utuh, ya mungkin yang terkena adalah misalnya badannya. Ya. Nah, kalau terkena badan ini belum tentu mati. Bisa jadi terkena badan, kemudian panahnya bisa dia lepas, akhirnya dia bisa hidup kembali. Ya. Tapi kalau sudah kena sasaran telak di ini tenggorokan, pasti dan pasti akan mati. Maka di sini ada perselisihan pendapat para ulama dari sisi itu tadi ya. Apakah kalau sudah terputus tenggorokannya masih ada kemungkinan halal? Nah, ada yang berpendapat halal, tapi ada juga yang berpendapat tadi yang pertama tadi nggak peduli apakah tenggorokannya putus atau tidak, yang penting di air berarti haram. Ada yang mirip dengan pembahasan ini, Pak. Yaitu misalnya panjenengan nemukan ayam yang sudah kecil-kecil hampir mati ketika ditabrak motor atau mobil. Kemudian panjenengan ngambil pisau, kemudian disembelih. Lah ini halal atau tidak? Ini diperselisihkan, Pak. Sebagian ulama mengatakan halal dong, karena pas saya sembelih itu dia masih kecil-kecil, berarti masih punya apa? Kehidupan. Karena kalau sudah mati sudah tidak bergerak lagi. Nah, sebagian ulama mengatakan, loh itu kecil-kecil seperti itu kalau dibiarkan tuh mati sendiri. Sehingga meskipun tidak kamu sembelih, itu sudah pasti mati. Berarti kematiannya gara-gara kecil-kecil tadi, gara-gara ketabrak tadi, bukan gara-gara pisau kamu. Dengan bukti seandainya kamu biarkan, tak tunggu saya, nah, pasti mati. Nah, sehingga perselisihan pendapat itu mirip dengan perselisihan pendapat dalam kasus ini tadi. Nah, sehingga masih ada kebolehan lah kalau kita mendapati ayam yang kejal-kejal tadi, kita ngikuti pendapat yang menghalalkan selama sudah kita sembelih, ya nggak ada masalah. Tapi kalau panjenengan ragu-ragu, wah orang nyaman, ya sudah nggak usah dimakan, karena tah ketika dibiarkan tanpa disembelih pasti juga mati juga. Kemudian masih ada satu perselisihan pendapat lagi, bagaimana kalau buruan tadi dimakan oleh anjingnya. Nah, mayoritas para ulama berpendapat sesuai hadis ini, ya jangan dimakan buruannya, karena hadisnya sudah melarang, dan itu pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, diantaranya mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama berpendapat gak apa-apa, halal ya, meskipun sudah dicaplok oleh si anjing. Lah pendapat ini tidak sesuai hadis ini, sehingga pendapat ini tidak usah kita pakai. Berikutnya, Pak, masih dua bab ya, kita rampungkan sekaligus nih supaya pertemuan besoknya sudah bab yang lain. Bab ma jaa fi, bab tentang saydil mi'rad, buruan dari mi'rad. Nah, mi'rad tadi sudah kita bahas ya. Anak panah, di belakangnya ada 4 bulu tipis. Kadang-kadang ketika kita lemparkan, nah itu kadang-kadang kemudian melesatnya tidak pas pada bagian tajamnya, malah dia melintang. Maka disebut mi'rad karena arodo, melintang. 1471 dari Adi bin Hatim, dia mengatakan, saya bertanya kepada Nabi SAW tentang buruannya mi'rad. Maka beliau mengatakan, ma asabta bihaddih, apa yang kamu kenai dengan bagian tajamnya, fakul, maka silakan makan. Wa ma asabta bi'ardih, dan apa yang kamu kenai dengan bagian gagangnya atau bagian yang tidak tajamnya, fahuwa waqidun, maka berarti dia itu adalah mauqudah, yang mati karena terkena benda keras, benda berat ya. Maka berarti termasuk bangkai yang disebutkan pada surat Al-Maidah tadi. Ini sudah ya, hanya mengulang saja. Berikutnya babu maja fil dzabihah, bab tentang sembelihan bil marwah, dengan batu yang ditajamkan. Jadi bolehkah sembelihan itu disembelih tidak dengan pisau, tapi dengan batu? Batu kan bisa ditajamkan, Pak, sehingga bisa setajam pisau. Nah, apakah halal sembelihannya? Demikian juga yang tidak disebutkan dalam bab ini tapi mirip, yaitu apa? Bil qasab, dengan bambu. Kalau kita ya bambu runcing, bambu diruncingkan kemudian untuk menyembelih. Nah, boleh enggak itu? Halal enggak itu? Ini jawabannya pada hadis ini, 1472. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kaumnya Jabir, dia berburu arnab, kelinci, awithnaini, atau 2 kelinci. Fadzabahahuma, lalu dia menyembelih keduanya, bimarwatin, dengan
batu, yaitu yang sudah ditajamkan. Fata'allaqahuma, lalu dia menggantungkan keduanya, ya digantungkan di pundak atau di mana, okay. Hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita ambil pelajaran. Berarti kalau kita melakukan sesuatu dan kita ragu-ragu, itu jangan langsung dilakukan. Tanyakan kepada yang alim. Ini kan sudah berhasil berburu dan kemudian menyembelihnya dengan batu. Nah, akhirnya dia ragu-ragu, ya ini halal tidak ini. Nah, kalau ragu-ragu itu jangan langsung dimakan. Maka dia tidak makan tapi menggantungkan saja, ya, atau mencengkiwingnya saja, ya, dibawa saja. Sampai bertemu dengan Nabi, fasa'alah, lalu tanya kepada Nabi, fa'amarahu bi'aklihima, lalu Nabi menyuruh untuk memakan 2 kelinci tadi. Ini menunjukkan 2 hal, berarti bahwasanya sembelihan dengan pisau dengan batu yang tajam itu adalah boleh, halal, ya, karena Nabi SAW menyuruhnya untuk memakan buruan tadi. Kemudian di sini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu masalah yang kedua, apa hukumnya memakan arnab, kelinci. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya arnab itu boleh untuk dimakan, dan ini adalah pendapat aktsar, mayoritas ulama. Ada pendapat yang kedua mengatakan kariha, memakruhkan alias mengharamkan makan kelinci. Nah, muncul pertanyaan, kok bisa diperselisihkan padahal kan hadisnya jelas Nabi menyuruh orang tadi untuk memakan kelinci tadi. Nah, perselisihan ini gara-gara disebutkan oleh para ulama li'annaha tadmi, karena sesungguhnya kelinci itu mengalami darah. Yang dimaksud mengalami darah itu adalah dia mengalami haid, Pak. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Bahwasanya Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang kelinci? Beliau mengatakan, saya tidak mau makan, tapi saya juga tidak mengharamkan. Maka sahabat tadi bertanya, kalau begitu saya makan, meskipun Anda tidak makan, karena tidak Anda haramkan. Tapi kenapa ya Rasulullah, Anda kok tidak mau dahar, kenapa? Nubi'tu annaha tadma. Saya diberitahu bahwasanya kelinci itu haid, nih. Artinya apa? Nabi jijik dengan kelinci yang mengalami haid tadi. Nah, ini alasan bagi ulama yang memakruhkan atau mengharamkan tadi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, nih. Nah, karena dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu ringkasnya boleh kita untuk memakan daging kelinci. Yang mengatakan tidak boleh makan daging kelinci sekarang ini adalah orang-orang Syiah, sehingga tampaknya bisa dijadikan untuk pembeda antara orang Syiah dengan ahlu as-sunnah. Panjenengan hidangi kelinci, kalau lahap berarti ahlu sunnah. Karena yang mengharamkan kelinci sekarang ini faktanya adalah apa? Orang-orang Syiah. Nah, sekarang cari daging kelinci agak susah, Pak. Kalau di Solo tidak banyak yang jual. Dulu pernah ada di Konimek gitu, tapi sekarang sudah tidak ada yang jual lagi karena kurang laku. Ya, dagingnya agak amis soalnya. Karena pernah kita coba itu, ya amisnya dahsyat, sehingga yang tidak suka amis-amis ya tidak doyan. Kemudian juga harganya lebih mahal, malah orang-orang pilih sate ayam daripada sate kelinci. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah sudah selesai bab tentang buruan. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang at'imah, yaitu makanan-makanan mana saja yang halal, mana saja yang haram. Ini perlu kita pelajari supaya kita tidak memakan yang haram. Karena kalau memakan yang haram itu efeknya doa kita tidak mustajab. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi makan haram itu efeknya 2. 1, doanya tidak mustajab karena makan yang haram. 2, tubuhnya ini diajak berbuat maksiat itu gampang, diajak berbuat amal soleh itu susah. Tahajud angelnya bukan main.
Tapi main kartu atau judi gampangnya bukan main. Judi online gampang, apalagi pokoknya yang bangsa haram-haram itu mudah ditarik ke sana. Tapi untuk yang kebaikan susah. Nah, itu gara-gara makan haram. Makanya bab tentang makanan ini penting dibahas supaya kita aman dari sisi agama. Dan haram itu ada dua macam juga. Yang pertama haram zatnya, misalnya anjing, babi, itu zatnya haram. Yang kedua haram karena sebab mencarinya. Ayam itu kan halal, tapi kalau cara mencarinya dengan maling, maling ayam, maka ayam ini berubah menjadi haram. Sehingga kalau kita makan sama juga, doanya tidak mustajab dan amal soleh susah, amal maksiat mudah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.